Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita baca kitab tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, ma'a kaunihim yusalluna wa yatasaddaquna. Padahal orang-orang munafikin mereka salat dan mereka bersedekah. Namun status mereka di akhirat mereka sama seperti orang-orang kufar. Allah kata, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak paling bawah dari neraka. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, al-munafiquna yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhrujuna lil jihadi ma'a rasuli sallallahu alaihi wasallam fi dhahiri. Orang-orang munafik mereka salat, mereka bersedekah, dan mereka keluar untuk berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil zahir, secara zahir. Walakinnahum munafiquna fi qulubihim. Namun mereka adalah orang-orang munafik dalam hati mereka. Wa hum yaquluna, mereka mengatakan la ilaha illallah wa lam tanfa'hum. Mereka mengatakan la ilaha illallah, namun perkataan la ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak bermanfaat bagi mereka. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, kembali ke atas, walakinnal murada qawluhum ma'a ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughdhi man khalafaha wa mu'adatihi. Namun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mengucapkan la ilaha illallah ma'rifatiha bil qalbi, dengan meyakininya dalam hati dan mencintainya dalam hati, dan mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dan bughdhi man khalafaha, membenci orang-orang yang menentang la ilaha illallah, yang membenci dan menyelisihi la ilaha illallah, wa mu'adatihi, dan memerangi orang-orang yang menentang dan membenci la ilaha illallah. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wal muradu min la ilaha illallah qawluha bil lisani ma'tiqadil qalbi biha. Yang diinginkan dari la ilaha illallah adalah mengatakannya dengan lisan, mengucapkan dengan lisan, disertai dengan i'tiqad, dengan keyakinan dalam hati, wal amali bimuqtadaha, dan mengamalkan konsekuensinya. Dan konsekuensi dari la ilaha illallah adalah semua hal yang Allah perintahkan, menjalankan semua yang Allah perintahkan, dan menjauhi semua yang Allah larang. Itulah konsekuensi dari la ilaha illallah. Wa muwalati ahliha wa muadati man khalafaha, dan loyal kepada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, loyal kepada orang-orang mukmin, dan muadati man khalafaha, memusuhi orang-orang yang menyelisihi la ilaha illallah, yaitu menyelisihi orang-orang kufar. Wa hadha huwa al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Inilah yang disebut dengan cinta karena Allah dan benci karena Allah. Hadhihi kulluha min muqtada la ilaha illallah. Ini semua adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka konsekuensi dari la ilaha illallah adalah tadi melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, kemudian loyal kepada sesama orang-orang mukmin dan memusuhi orang-orang kufar. Walihada qalu la ilaha illallah laha sab'atu syurutin. Oleh karena itu para ulama mengatakan
kalimat la ilaha illallah ada 7 syarat. Ya, maka di sini sebagaimana perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di atas, ya, beliau katakan tadi walakinnal murada qauluha ma ma'rifatiha bil qalbi wa mahabbatiha wa mahabbati ahliha wa bughdhi man khalafaha wa mu'adatihi. Ini sebetulnya beliau sedang menjelaskan syarat la ilaha illallah. Kemudian diperinci lagi oleh Syekh Shalih Fauzan di sini. Nazamaha ba'dul ulama'i biqaulihi, ya. 7 syarat tersebut dibuat nazam, dibuat syair oleh sebagian ulama, yaitu sebagai berikut. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma'a mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha. Syarat la ilaha illallah adalah ilmun. Yang pertama ilmu, yang kedua yaqinun, yakin, yang ketiga ikhlasun, ikhlas, yang keempat sidqun, jujur, tulus, kemudian yang kelima mahabbatun, cinta, yang keenam inqiyadun, taat, patuh, dan yang ketujuh qabulun, ya, menerima. Jadi ini 7 syarat la ilaha illallah, yaitu seseorang dikatakan la ilaha illallahnya itu benar, la ilaha illallahnya itu sah kalau 7 syarat ini terpenuhi. Yang pertama, dia mengatakan la ilaha illallah dengan ilmu, dia paham apa isinya. Kemudian dia meyakini, ya, dan dia menjadikannya itu sesuatu yang diyakini oleh hatinya, yakin terhadap la ilaha illallah. Kemudian dia ikhlas, dia ucapkan la ilaha illallah semata-mata ingin mengharap wajah Allah, ya, bukan seperti orang munafik mencari keselamatan hartanya, keselamatan darahnya. Kemudian sidqun, jujur, tulus dari hatinya, dia mengucapkan la ilaha illallah karena benar-benar tulus, jujur, ya, benar-benar muncul dari hati, bukan karena paksaan, bukan karena terpaksa. Kemudian mahabbah, ya, dia ucapkan la ilaha illallah karena cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian inqiyad, dia mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia patuh kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia qabul, menerima, ya, mengucapkan la ilaha illallah dan menerima semua konsekuensinya, menerima semua dari konsekuensi la ilaha illallah, itu tadi menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Kemudian wala wal bara, ya, loyal kepada orang mukmin dan benci kepada orang-orang kafir. Nah, ini 7 syarat la ilaha illallah. Zada Syekh Sa'id bin Atiq rahimahullahu syartan thaminan. Syekh Sa'ad, ya, bin Atiq rahimahullah menambahkan syarat yang ke-8, ya, dan ini bukan hanya beliau tentunya, ya, sebagian ulama yang lain juga menetapkan syarat yang ke-8 ini. Faqala, beliau mengatakan wazida thaminuha al-kufranu minka bima siwa al-ilahi minal asya'i qad uliha. Ditambahkan syarat yang ke-8, yaitu mengkufuri, ya, semua sesembahan selain Allah yang qad uliha, yang disembah oleh manusia. Ya, jadi syarat yang ke-8 adalah menafikan, mengingkari semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa rukna la ilaha illallah huma an-nafyu wal itsbatu. Kemudian rukun dari la ilaha illallah itu ada 2. Yang pertama an-nafyu, yang kedua al-itsbatu. An-nafyu artinya mengingkari, menafikan. Al-itsbat artinya menetapkan. An-nafyu artinya menafikan semua sesembahan selain Allah. Al-itsbat artinya menetapkan sesembahan hanya Allah semata. Ini 2 rukun dari la ilaha illallah. Fala yakfi an-nafyu wa la yakfi al-itsbatu bal la budda minal itsnaini. Maka tidak cukup hanya menafikan saja, tidak cukup hanya menafikan sesembahan selain Allah namun tidak menetapkan adanya Allah, ya, seperti orang-orang ateis, ya, tidak cukup. Wala yakfi al-itsbat, dan juga tidak cukup menetapkan saja,
Ya, hanya menetapkan bahwasanya Allah itu Tuhan, ya, namun tidak mau mengingkari sesembahan selain Allah. Artinya dia tetap menyembah sesembahan selain Allah, ya, mengakui Allah itu Tuhan namun juga menyembah selain Allah. Ini hanya itsbat saja namanya. Bal labudda minal itsnain, namun harus dua-duanya, harus nafi dan harus itsbat, harus menafikan semua sesembahan selain Allah dan harus menetapkan sesembahan hanya Allah semata. Kemudian kembali ke matan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah mukhlishan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan, ikhlas. Ya, ini dalil dari syarat ikhlas tadi. Ya, jadi tidak hanya sekedar mengucapkan la ilaha illallah, namun harus ikhlas. Ya, mukhlishan, maka dakhalal jannah, masuk surga. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, khalisan min qalbihi. Ya, khalisan min qalbihi. Maka ini dalil dari sidqun, ya. Dalil dari sidqun, ya. Dia mengucapkan la ilaha illallah murni dari dalam hatinya. Wa fi riwayatin sadiqan min qalbihi. Ya, yang tadi khalisan min qalbihi, dan dalam riwayat yang lain sadiqan an qalbihi, sidqun. Wa fi haditsin akhara, dan dalam hadis yang lain, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri, menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah, barulah dia dakhalal jannah, masuk surga. Ya, maka ini semua riwayat-riwayat ini membantah keyakinan Mu'tazilah yang mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah saja, ya. Padahal dalam hadis-hadis tidak hanya itu. Ya, ada yang mukhlisan, ada yang khalisan an qalbihi, ada yang sadiqan min qalbihi, ada yang kafara bima yu'badu min dunillah. Ya, disebutkan syarat-syarat lain. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlisan, hadza qaidun. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan dia mengatakan itu ikhlas, mengharap wajah Allah, maka hadza qaidun, ini ada syarat tambahan, ada keterangan tambahan. Lam yaqtasir ala qawlihi la ilaha illallah. Lam yaqtasir ala qawlihi man qala la ilaha illallah. Nabi tidak hanya katakan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak sampai situ. Bal qala, namun Nabi tambahkan mukhlisan min qalbihi, yang ikhlas dari hatinya. Hadisnya riwayat Ahmad, ya, kemudian juga At-Tahawi dari Abu Musa Al-Asy'ari. La yakfi annahu yaqulu la ilaha illallah. Tidak hanya cukup mengucapkan la ilaha illallah, hatta yakuna dzalika khalisan min qalbihi, sampai pengucapan itu ikhlas dari hatinya. Li'alla yakuna minal munafiqin alladzina yaquluna bi alsinatihim walakin la yaqulunaha biqulubihim. Ya, maka agar tidak seperti orang-orang munafik yang hanya mereka mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, namun mereka tidak mengucapkannya, tidak menetapkannya dalam hati mereka. Wa man qala la ilaha illallah wa kafara bima ubida min dunillah. Kemudian Nabi katakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri semua yang disembah selain Allah, hadza qaidun azimun, ini adalah syarat tambahan yang agung, kata Syekh Shalih Fauzan. Ini ada keterangan tambahan yang ini penting. Wa huwa qauluhu, yaitu perkataan Nabi, wa kafara bima ubida min dunillah, yaitu dia harus mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Dan ini merupakan dalil dari syarat yang ke-8 tadi. Li'anna katsiran yaquluna la ilaha illallah wa la yatrukuna ibadatal quburi. Karena banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun mereka tidak meninggalkan peribadahan kepada kuburan. Wa du'a al-amwati, dan mereka tidak meninggalkan meminta hajat, berdoa kepada orang-orang yang sudah mati. Wal istighatsata bihim, dan mereka tidak meninggalkan istighatsah. Istighatsah artinya
meminta pertolongan dalam keadaan genting. Ya. Mereka tidak meninggalkan perbuatan minta tolong ketika mereka dalam keadaan genting, tapi minta tolongnya kepada amwat, kepada orang-orang mati. Wa talabal hajati min ghairillah, dan mereka tidak meninggalkan minta hajat kepada selain Allah. Haula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah, maka orang-orang ini ucapan la ilaha illallah yang mereka ucapkan tidak bermanfaat. Li'annahum lam yakfuru bima yu'badu min dunillahi, karena mereka tidak mengkufuri semua yang disembah selain Allah. Mereka tidak menafikan, mereka tidak mengingkari semua yang disembah selain Allah. Demikian yang kita baca, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.